Selamat sore Bapak Ibu seller, teman-teman seller semua. Kembali lagi dengan saya Arif di WTS, Webinar Tokopedia Seller. Semoga kabarnya selalu baik-baik saja, selalu sehat ya. Meskipun situasinya sedang seperti ini, terus jaga protokol kesehatannya. Lalu gak kalah juga ya, semoga jualannya di Tokopedia semakin lancar, semakin cuan. Oke, hari ini spesial saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya, yaitu Kak Anabel, juga dari tim Seller Education. Kak Anabel, halo, apa kabar Kak Anabel? Halo Arif, halo teman-teman yang lagi nonton. Oke, nanti Kak Anabel juga akan membagikan berbagai tips dan trik ya teman-teman seller ya, berkaitan dengan materi atau topik kita pada sore hari ini, yaitu after sales prima, pembeli makin Hmm. jatuh cinta ya Kak Anabel ya. Mumpung ini masih bulan Februari ya, jadi kita harus bikin pembeli makin jatuh cinta dengan toko kita. Oke, sebelum kita ke materi, saya ingin membagikan beberapa peraturan webinar Tokopedia Seller ya, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman seller dapat mengajukan pertanyaan pada Q&A box selama sesi webinar ya. Hindari menggunakan anonymous ya, teman-teman seller ya. Kemudian yang kedua, terdapat chat box di sebelah icon Q&A ya. Itu fungsinya untuk apa? Untuk digunakan berinteraksi dengan sesama peserta webinar maupun dengan host, dengan saya dan Kak Anabel ya. Tapi bukan untuk bertanya ya teman-teman seller ya. Terus yang ketiga, peserta webinar wajib nih mengisi survei yang akan dibagikan nanti pada chatbox maupun melalui layar, bisa langsung di-scan barcode-nya dengan mengisi link toko dan domain toko yang benar. Tadi ya, titipan saya, jangan lupa untuk mengcopy link toko teman-teman seller melalui halaman toko ya, bukan halaman produk. Agar akurat nih linknya. Kemudian, sebagai informasi ya, hanya peserta webinar yang mengisi survei yang berhak untuk berkesempatan memenangkan kredit Top Ads yang akan kami undi di akhir bulan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan mengisi survei webinar kita. Oke, ini dia agenda kita pada hari ini, ada 5 agenda besar, yaitu yang pertama, apa sih after sales dan pentingnya untuk toko kita gitu ya. Kemudian yang kedua, tips dan triknya seperti apa untuk melakukan layanan after sales ini. Yang ketiga, jurus jitu tarik pembeli belanja lagi ke toko gitu ya, agar balik lagi nih pembelinya. Lalu tips menghitung dan meningkatkan retensi pembeli. Retensi pembeli itu apa nanti kita akan bahas juga. Kemudian yang terakhir ya, menyambut bulan Ramadan kita juga akan membahas nih mengenai cara meningkatkan performa bisnis bersama program Ramadan Extra 2022. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasan pertama ya teman-teman seller, yaitu pentingnya layanan after sales nih agar pembeli makin setia, makin jatuh cinta. Kenapa sih layanan after sales itu penting? Karena layanan after sales ini merupakan bentuk usaha kita ya, memberikan layanan optimal kepada pembeli ya, meskipun pesanannya udah diselesaikan nih gitu. Jadi pelayanan atau service kita tuh nggak berhenti hanya sampai produk dikirim gitu. Tapi saat produk udah sampai di rumah pembeli, saat sedang digunakan, kalau pembeli tanya itu kita juga harus tetap memberikan layanan yang optimal. Nah, contoh atau bentuk-bentuk after sales itu ada apa aja? Beberapa di antaranya adalah yang pertama, teman-teman seller bisa responsif menjawab pertanyaan pembeli mengenai produk ya setelah pesanan diselesaikan. Misalnya nih, ada yang tanya, Kak ini cara pakainya gimana, cara perawatannya gimana, cara masaknya gimana gitu ya, mungkin itu dijawab aja, tetap responsif ya teman-teman seller, itu bentuk after sales. Yang kedua, memberikan informasi nih tadi ya, cara penggunaan dan perawatan produknya, ini penting banget. Terus yang ketiga, kita juga perlu memastikan nih bahwa pembeli itu puas dan nggak ada kendala gitu berkaitan dengan produk ataupun pelayanan kita. Itu 3 contoh bentuk after sales service atau layanan after sales ya teman-teman seller. Lalu kenapa sih gitu ya? Apa sih alasannya after sales ini menjadi penting untuk toko kita masing-masing? Karena teman-teman seller, kalau misalnya pembeli mengalami pelayanan yang buruk atau kurang enak gitu ya di toko kita, sudah pasti kemungkinan besar mereka tidak akan balik lagi ke toko kita dan akan lirik toko sebelah gitu ya. Terus lebih penting lagi ya, sebenarnya pembeli ini bisa menjadi platform atau media marketing kita yang gratis. Kenapa kok bisa gratis? Karena kalau pelayanan kita bagus, mereka itu nggak segan-segan loh ya untuk
merekomendasikan toko kita ke temannya, ke keluarganya, ke koleganya gitu. Jadi marketing dari mulut ke mulut itu bisa kita dapatkan, atau bahasa kerennya word of mouth ya. Terus yang ketiga, saat layanan after sales kita tuh udah optimal, tentunya reputasi toko kita juga akan semakin meningkat gitu ya. Kita akan dikenal sebagai toko yang pelayanannya bagus nih, produknya kualitasnya oke nih, seperti itu. Nah, tentunya teman-teman selalu penasaran. Lalu gimana Kak kalau kami ingin mulai mempersiapkan atau melakukan layanan after sales ini untuk pembeli? Ada tips jitunya nggak? Tentunya ada. Yuk kita bahas ya. Yang pertama nih, nanti kalau Kak Anabel ada pertanyaan ya, sebagai perwakilan audiens gitu, mungkin langsung bisa aja lempar gitu ya Kak Anabel. Yang pertama ya teman-teman seller, ini adalah awal mula yang sangat penting, yaitu sebelum kita mengirimkan produk, kita harus memastikan kemasan kita itu aman dan yang kedua menarik. Kenapa sih harus aman dan menarik? Aman karena kita perlu memastikan bahwasannya produk tidak ada defect atau tidak kekurangan suatu apapun gitu ya saat sampai di rumah pembeli. Jadi pembeli kepuasannya tetap terjaga. Terus yang kedua, menarik agar pembeli memiliki kesan yang bagus gitu terhadap toko kita. Menariknya dalam bentuknya apa? Tentunya kemasannya kualitasnya bagus. Terus secara desain juga oke. Lalu ada sentuhan-sentuhan personal gitu ya. Kita bisa selipkan kartu ucapan terima kasih yang customize gitu ya, atau personal untuk pembeli kita. Lalu kita juga bisa mencantumkan informasi-informasi mengenai produk gitu ya tadi ya, yang di awal ya, memberikan informasi perawatan dan penggunaan produk kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan kemasannya gitu. Nah, kalau Kak Anabel ya, aku mau tanya deh. Kak Anabel biasanya kalau dengar gitu ya kemasan produk gitu ya dari penjual, biasanya itu aksesnya kemana Kak? Mempersiapkannya tuh di mana? Oh iya, jujur aku justru masih belum tahu sih, Rif. Jadi kayak mungkin teman-teman di sini ada yang bernasib sama kayak aku gitu kan. Kalau mau ngeprint atau mau kan biasanya kalau apa sih namanya kita sebagai seller pengen nyiapin kemasan gitu kan kalau lebih personalized kalau ada nama tokonya gitu kan di Hmm. kemasannya gitu. Nah, bisa nggak sih dari Arif ngerekomenin gitu tempat supaya teman-teman di sini yang lagi nonton webinar juga tahu nih kira-kira custom itu di mana? Oke, gak masalah. Tentu saja aku ada ya, Kak Anabel ya. Jangan khawatir kalau teman-teman saya bertanya-tanya gitu ya. Aduh, aku bingung nih cari vendor gitu ya untuk kemasannya. Yuk, kita sekarang intip halaman Tokopedia Seller ya, yang mungkin sedang di depan halaman Tokopedia Seller lagi buka laptop juga gitu ya, bisa sembari mengikuti demo yang akan saya lakukan. Nah, teman-teman seller bisa mengakses layanan dari Tokopedia yang bernama Tokopedia Print. Gimana Kak cara aksesnya? Yuk coba kita intip ya. Teman-teman seller bisa langsung ke halaman Tokopedia Seller. Harusnya layar saya berubah ya, teman-teman seller ya. Berubah ya. Nah, langsung teman-teman seller bisa scroll ke bagian layanan tambahan gitu ya. Layanan tambahan kita pencet, lalu pilih kemasan produk. Di kemasan produk ini, teman-teman seller bisa pilih semua kebutuhan printing maupun packaging atau kemasan ya. Dari lakban gitu ya, polymailer, kardus-kardusan, semuanya bisa dan bisa di custom. Jadi teman-teman seller bisa langsung ekspor dan klik produk-produk yang diinginkan, nanti akan diarahkan. Langsung deh kita belanja seperti biasa. Jadi nggak usah bingung, nggak usah repot-repot mikir gitu ya. Aduh, cari vendornya di mana, cari supplier untuk emasnya di mana. Karena melalui halaman Tokopedia Seller juga udah bisa gitu ya. Jadi nggak usah kemana-mana teman-teman seller. Gitu sih Kak Anabel. Ini Jadi jalan enak ninja. banget ya, jalan ninja. Iya, jadi Iya, sebenarnya udah disediain gitu sama Tokopedia untuk betul. seller-seller Tokopedia. Iya, benar itu tadi untuk kemasan. Bisa dicoba nih. Atau mungkin teman-teman seller ada yang pernah pakai layanan Tokopedia Print, bisa dibagikan pengalamannya di kolom chat biar teman-teman seller yang lain juga tahu ya. Nah, lanjut ke tips kedua ya Kak Nabil ya. Jadi setelah kemasan udah ready, udah kita pastikan aman dan menarik, kita harus follow up nih.
ke pembeli saat pesanan udah diselesaikan. Follow up-nya dengan cara bagaimana? Dengan cara memastikan bahwa tidak ada kendala yang dialami oleh pembeli. Ataupun kalau ada, kita harus sebisa mungkin menjadi solutif ya. Jadi memberikan saran-saran atau solusi yang sekiranya bisa menyelesaikan kendala dari pembeli tersebut gitu. Setelah itu jangan lupa, ini jangan sampai ketinggalan ya, minta pembeli untuk memberikan ulasan atau meninggalkan rating ke produk teman-teman seller gitu. Terus yang ketiga, kalau bisa nih, ini sangat direkomendasikan juga teman-teman seller membuat tutorial penggunaan dan penyimpanan atau perawatan produk gitu ya. Jadi ini tuh bikin sekali bisa dipakai berulang kali gitu. Jadi sebelum pembeli tanya, kita udah ready gitu ya. Jadi nggak usah ketik panjang-panjang atau mikir nanti ya, langsung tinggal share gitu. Jadi kelihatan niat banget ya. Jadi kelihatan Betul. niat jualan. Jadi kayak ini tuh menggambarkan komitmen kita memberikan layanan paling terbaik gitu. Udah terbaik paling ya. Oke, lanjut yang keempat, tahapannya adalah nih ya. Ini biasanya ini mungkin kasus yang paling sering terjadi ya Kak Anabel ya. Karena aku melihat diriku sendiri juga kalau habis belanja online tuh ya suka agak nggak ngerti gitu ya cara ini makanya gimana, bukanya gimana. Sesimpel hal tersebut itu pasti ditanyakan ke pembeli kalau pembeli emang belum tahu gitu ya. Nah, kita tuh jangan merasa kalau udah diselesaikan, tanggung jawab kita selesai. Enggak ya, karena ini tuh bisa menjadi bentuk investasi kita jangka panjang gitu ya. Memastikan pembeli mendapatkan layanan terbaik meskipun pesanan udah diselesaikan. Jadi dijawab aja gitu ya. Selama tidak merugikan kita gitu ya, kita tidak berkurang suatu apapun, jawab aja teman-teman seller. Gitu. Kemudian yang kelima, kita juga bisa menawarkan voucher nih melalui broadcast chat. Jadi voucher-voucher teman-teman seller itu kan kita bisa pilih ya, itu bisa di publik atau private vouchernya. Kita bisa pakai yang private terus bagikan tuh ke pembeli-pembeli yang loyal gitu ya. Dan informasikan juga produk apa nih yang lagi trending atau yang lagi promosi di toko kita gitu melalui broadcast chat. Ini Kak Anabel udah sering belum mendapatkan broadcast chat dari seller-seller dan akhirnya check out? Ih, sering tahu, sering kadang-kadang tuh kalau bahkan aku tuh belum apa namanya, belum beli aja, baru ada di keranjang itu kadang-kadang ada pengingatnya gitu loh dari seller-seller di chatnya gitu kan. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan juga ya untuk seller-seller di sini nih yang lagi nonton sekarang. Kalau misalnya kalian pengen ngingetin pembeli gitu ya untuk beli lagi atau mungkin lagi ada promonya gitu di toko itu kayak gimana sih? Boleh coba di kolom chat nggak sih? Di kolom chat coba ketikin gitu ya, ketikin kira-kira kalau kalian pengen ngelobiin bayar di sana itu kayak gimana gitu, sambil nunggu teman-teman mungkin lagi ini kan lagi Berpikir. iya berpikir gitu kan, template broadcast chat yang baik itu seperti apa, mungkin kita bisa simulasi dulu kali ya Rif ya. Boleh. Kita kasih simulasinya ya, agar teman-teman besar lebih terbayang. Ini contohnya Kak Nabil bayarnya, pembelinya saya penjualnya gitu, Arif Shop gitu Arif misalnya. Shop. Saya jualan sepatu anti air gitu ya. Oke. Oke, kita coba ya. Ini Kak Anabel udah beli, pesanan udah diselesaikan. Saya ingin follow up nih dengan cara menawarkan voucher dan juga mengirimkan broadcast chat. Jadi ya, halo Kak Anabel, apa kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. Kak, udah lama nih gak main ke toko kami Arif Shop. Jangan lupa untuk cek ya Kak, banyak produk baru dan lagi promo. Nah, khusus untuk Kak Anabel, ini kita juga tawarkan voucher ya, 20% dengan maksimal potongan 10.000. Jangan lupa digunakan ya, karena khusus Kak Anabel nih. Itu contohnya pesan yang saya kirimkan ke Anabel ya. Kita lihat respon dia. Terus aku jawab. Misalnya aku baca, aku jawab. Aku bilang kayak, oh makasih Gan, tapi saya mau diskonnya 50%. Bisa nggak? Oke. Oh, jangan khawatir Kak Anabel. Kita kebetulan ada rencana nih untuk melakukan atau menawarkan flash sale toko. Jadi jangan lupa untuk kunjungi toko kita secara reguler, nanti pasti ada promo yang lebih menarik. Nah gitu ya. Jadi terus di punchline ya teman-teman seller ya.
Pokoknya minimal dia kunjungi toko kita dulu. Gitu. Ini ada respon loh dari Kak Yama Ade. Kalau saya Oke. lebih ngajak langsung check out ya, tapi kadang sih bilang cek promo sih. Wih, Eh. udah mirip Udah tadi, udah mirip, udah mirip mirip. dengan contoh. Ada Ada lagi nggak? ada lagi dari Kak Muhammad Ali, tapi terpotong nih mana nih Kak Muhammad Ali lagi ini kali. Oh ya, lagi Apa ngetik lagi kali ya. ngetik ngetik. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Kak Nabil yang bisa kita lakukan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu teman-teman seller untuk follow up atau apa ya istilahnya menyapa Menawarkan, kembali, iya ya menyamakan. menawarkan gitu pembeli-pembeli yang udah beli ke kita atau berinteraksi dengan toko kita. Nah, yang terakhir Kak Anabel ya, tadi udah ada 5 tahapan ya. 5 tahapan itu akan sedikit tidak berguna gitu ya kalau tahapan di terakhir ini kita tidak lakukan, yaitu menjaga konsistensi kualitas produk kita. Kenapa Hmm. sih ini penting? Karena misalnya Kak Anabel tadi beli sepatu anti air saya gitu ya, udah bintang 5 gitu. Terus 1 bulan kemudian Kak Anabel mau beli lagi, tapi kualitas saya menurun, entah itu dari sisi proses pembuatan atau dari kemasan gitu ya, sehingga produknya defect segala macam. Nah, Kak Anabel jadinya mikir, oh ini berarti toko nggak konsisten nih, kualitasnya jangan-jangan nggak sebagus kayak kemarin gitu, jangan-jangan saya cuman jackpot aja dapat yang bagus gitu kemarin. Jadi itu penting ya teman-teman seller untuk menjaga kualitas produk gitu agar kita terkenal menjadi sebagai toko ya dengan layanan yang bagus dan kualitas produk yang konsisten. Ini benar banget loh. Soalnya ini sekedar sharing sebentar kali ya Hmm. teman-teman yang lagi nonton. Aku suka ngobrol sama top-top sellernya Tokopedia gitu kan. Terus aku suka nanya ke mereka tips and triknya seperti apa. Terus yakin banget teman-teman di sini kalau misalnya bisa berkesempatan ngobrol sama mereka, pasti pertanyaan pertama adalah, Kak, gimana supaya toko saya laku gitu kan. Iya, Tapi jawaban yang selalu konstan, yang selalu diberikan sama seller-seller ini adalah untuk percaya diri atau apa ya, yakin sama produk-produk yang kita jual itu tuh bisa menjawab kebutuhan atau masalah yang dihadapi sama customer gitu. Jadi kalau misalnya kalian sendiri aja nggak pede sama produknya, gimana kalian bisa ngeyakinin customer untuk ngebeli produknya kalian. Jadi memang benar kata Kak Arif juga ini. Jadi poin terakhir ini selain yang tadi ingetin dari broadcast chat, nyediain promo, kasih inget voucher, produk tuh tetap nomor satunya yang terutamanya karena itu kan juga menjadi alasan kalian berjualan gitu kan. betul. Nah, itu penting banget lah pokoknya ya untuk menjaga konsistensi gitu. Karena apa ya, jangan jauh-jauh kayak kita makan di warung aja kalau kemarin rasanya enak, besoknya nggak enak tuh kayak agak gimana gitu ya. Ya, ya. Nah, ini Kak Muhammad nih udah Oh, ini mengirimkan nih, kita baca ya. Karena udah ini mengetik ya Kak Anabel ya. Coba. halo Kak, aku mau ngingetin nih kalau hari ini terakhir masa promo ya. Kakak masih bisa milikin barang impian kakak loh. Cek promonya sekarang. Kok nggak bisa nge-scroll? Cek promonya sekarang yuk Kak, karena promo terbatas. Have a nice day, smiley Oke, face. Wih. mantap. Bagus, 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 bagus. Gitu ya. Jadi ramah banget ya tone-nya tadi ya. Waktu kita baca jadi kita ikutan senyum ya. Ini bagus banget sih. Terima kasih Kak Muhammad Ali ya untuk contohnya. Oke, kita lanjut ya Kak Anabel ya. Nah, ini dia ya beberapa inspirasi yang teman-teman saudara juga bisa aplikasikan ke toko masing-masing ya. Ini pengalaman saya sendiri beli gitu ya di 2 toko ini gitu kan. Yang pertama dari inspirasi Sambal Bujui untuk mengirimkan broadcast chat. Jadi bannernya udah cantik gitu ya. Dia taruh produknya yang ingin dia push atau yang ingin dia kenalkan ke pembeli. Lalu dia juga menginformasikan nih ada cashback 25% hingga 50.000 loh gitu. Jadi saya sebagai pembeli itu ada motivasi lebih ya untuk check out. Kemudian yang kedua, inspirasi dari Unitech Official untuk follow up dan memastikan pembeli itu nggak ada kendala ya. Kita bisa baca bareng-bareng. Selamat siang Kak, bagaimana dengan barangnya? Jika ada kendala hubungi kami ya Kak gitu. Jadi apa ya, ada sense of security. Jadi saya kalau misalnya ada kendala itu juga takut atau nggak sungkan untuk menghubungi seller ini gitu. Jadi bisa dicontoh ya teman-teman seller ya cara follow up dan juga mengirimkan broadcast chat sebagai bentuk layanan after sales. Oke, berikutnya nih
Kak Anabel, kalau misalnya kita udah melakukan semua tips tadi ya untuk memberikan layanan after sales, tentunya ya end goal kita, objektif akhir kita adalah gimana nih caranya pembeli yang udah beli balik lagi ke toko kita. Ada kiat-kiatnya nggak Kak Anabel? Ada dong. Kalau tadi kan kita Oke. udah ngomongin tentang after sales ya, teman-teman. Nah, sekarang kita harus yakin caranya gimana sih biar si pembeli ini mau belanja lagi gitu loh di tokonya teman-teman. Jadi mereka bukan cuman satu kali belanja, tapi berkali-kali belanja di tokonya teman-teman. Jangan sampai mereka ke tokonya kompetitor gitu. Boleh di next? Nah, menarik pembeli belanja lagi sebagai bentuk retensi pembeli. Jadi aku mungkin pengen menekankan ya tentang retensi pembeli ini dan sebenarnya ini apa dan kenapa penting gitu. Dan jujur ini juga menjadi salah satu challenge untuk seller-seller yang mungkin sudah intermediate ya, yang jualannya bahkan udah ribuan gitu per hari, tapi masih tetap fokus di yang ini gitu, retensi pembeli. Jadi retensi pembeli ini adalah mempertahankan pembeli supaya mereka mau belanja lagi di tokonya teman-teman. Dan kenapa ini penting? Karena pembeli lama 50% lebih mungkin untuk membeli produk baru di tokonya teman-teman karena udah keburu percaya gitu loh. Jadi mereka belum tentu akan menemukan produk dengan kualitas yang sama dan layanan yang serupa di toko lain. Jadi kayak gambling gitu kan, 50-50. Apakah mungkin kalau misalnya mereka misalnya aku baru aja beli skincare gitu, apakah aku akan yakin kalau misalnya skincare yang dijual di toko sebelah itu juga sama-sama ori walaupun mereka lebih murah 1.000 atau 2.000 gitu. Jadi ini memang penting. Lalu yang kedua adalah pembeli yang pernah berbelanja di tokonya teman-teman rata-rata menghabiskan 30% lebih banyak dibanding pembeli baru. Jadi akan lebih menguntungkan untuk teman-teman fokus di retensi pembeli ini dan jangan cuma fokus di yaudah yang penting ada pembeli baru yang datang ke toko gitu. Bukan itu doang menjadi fokusnya teman-teman sekarang kalau teman-teman pengen naik level nih. Kenapa? Karena ternyata yang tadi aku bilang, pembeli yang udah pernah berbelanja di toko teman-teman dan terbukti puas, itu pasti bakal lebih pengen ada willingness-nya untuk belanja lebih banyak sekalian check out-nya. Apalagi kalau teman-teman nyediain promo-promo yang menarik di matanya mereka. Gitu. Boleh next? Nah, 3 alasan utama pentingnya mempertahankan pembeli apa aja? Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan pendapatan jangka panjang. Ya iya dong, kalau misalnya teman-teman di sini fokusnya cuma yang di jangka pendek, ya nanti kan poolnya bisa habis juga gitu. Maksudnya jumlah pembeli yang tertarik sama produknya teman-teman ujung-ujungnya juga akan habis gitu. Makanya kalau misalnya kita mau toko kita berkembang terus, jangan fokus di pendapatan di pembelian baru, tapi untuk pembeli-pembeli lama juga di take care gitu, atau juga tetap dijagain. Lalu yang kedua adalah bisa menunjukkan ke pembeli lain tentang layanan toko dan reputasi yang baik. Ini kayak asumsinya ibu-ibu aja gitu ya. Kalau misalnya belanja gitu di tokonya teman-teman seneng gitu kan, mereka pasti kayak bakal merekomendasinya tuh ke ibu-ibu yang lain, sama kayak mama aku gitu di WhatsApp grup gitu kan, walaupun tidak ditanya tetap akan diberikan informasinya gitu di WhatsApp grup tersebut gitu, kayak kemarin gue baru beli misalnya apa ya, lipstick di toko ABC gitu, gila lipsticknya tuh bagus banget, lo harus coba, lo wajib coba gitu, terus meyakinkan orang lain yang mau beli di tokonya teman-teman. Lalu yang terakhir, bisa menargetkan pembeli dengan kemungkinan belanja lebih tinggi. Nah, ini jadi teman-teman bisa fokus nih kira-kira ke orang-orang mana sih yang bakal mendatangkan cuan gitu ya ke tokonya teman-teman. Oke, boleh next? Nah, sekarang kita masuk ke cara menghitung dan meningkatkan retensi pembeli. Jadi tadi kan aku udah nge-sharing sedikit lah tentang retensi pembeli itu apa, pentingnya itu apa, dan kenapa teman-teman mesti fokus ke si retensi pembeli ini. Nah, sekarang kita belajar sama-sama cara ngitungnya. Dan mungkin teman-teman yang benci matematika kayak aku, mungkin akan ngerasa kayak overwhelmed dan kaget dan shock gitu ngelihat formula ini. Tapi kita satu-satu ya teman-teman, karena ini sebenarnya gampang. Oke, cara ngitung retensi pembeli itu kayak gimana sih? Jadi ada rumusnya. Jangan fokus di rumusnya dulu, tapi fokus dulu di 1, 2, 3-nya. Oke, kita breakdown satu-satu. Jadi hal pertama yang teman-teman mesti lakukan itu adalah identifikasi jumlah periode dalam periode tersebut. Jadi teman-teman
pengen ngitung retensi pembeli itu dari bulan keberapa sama bulan keberapa, mau dibandinginnya kayak gimana. Contoh di awal Februari teman-teman ada 300 pembeli. Di akhir Februari teman-teman dapat 400 pembeli. Nah, dari 400 pembeli di akhir Februari, 150 itu merupakan pembeli baru. Paham ya sampai sini ya? Kalau paham, bilang iya. Bilang iya di kolom chat. Aku nggak akan maju kalau teman-teman nggak bilang iya. Ayo, iya, paham, paham, yes, mantul. Oke, aku lanjut ya. Sekarang kita maju ke poin kedua. Sekarang kita harus ngurangin jumlah pembeli yang ada di akhir periode tadi ke sama jumlah pembeli yang ada di awal periode. Jadi yang di akhir Februari dikurangin sama yang awal Februari. Yang 400 400 dikurangin 100 pembeli baru. Bentar, ini ketutup sama chat. Nah, 400 di akhir Februari dikurangin 150 pembeli baru, jadinya ada 250 pembeli. Jadi 250 pembelinya itu bakal dibagi sama angka yang ada di awal tadi, yang di awal Februari itu 300 pembeli. Jadi ketika 250 dibagi 300, 0,83, dan kalau kita ubah ke persentase berarti kan 83%. Jadi lumayan nih, 83% pembelinya yang di toko teman-teman itu beli lagi gitu. Beli lagi di tokonya teman-teman. Jadi menurut aku ini sehat dan sangat-sangat baik gitu ya. Jadi teman-teman aku harap paham ya. Jadi sampai titik 3 ini paham nggak nih? Bilang paham lagi kalau paham. Kalau nggak aku nggak maju nih. Paham, mantul, thank you. Oke. Seneng Oh, banget nih aku kalau misalnya semuanya paham. Ada yang nanya nih, berapa angka retensi yang dianggap baik, Kak? Oke, oke. sebenarnya untuk dibilang ideal enggaknya itu nggak ada. Kenapa? Karena harus tergantung dari kategori tokonya teman-teman. Aku nggak bisa sama ratain dong kalau misalnya teman-teman jualan elektronik. Masa iya satu orang mau beli blender lagi gitu, ngerti kan? Kalau misalnya mereka udah beli blender, masa mereka mau beli blender lagi? Contohnya tuh kayak gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin jualannya lebih versatile kayak fashion atau mungkin snacks, itu tingkat retensinya semakin tinggi semakin baik gitu. Tapi kalau misalnya dari aku kurang lebih ya mungkin bisa diawali di angka sekitar 40-50% gitu. Itu adalah awalan yang baik, lalu ntar teman-teman pelan-pelan baru naiklah dari situ gitu. Kalau misalnya masih rendah banget, ya itu berarti teman-teman mesti mikirin nih, kira-kira kenapa ya kok customer malah mau beli di kompetitor padahal mereka udah sempat beli di tokonya teman-teman gitu. Dan disclaimer-nya tadi harus perlu dicatat tergantung dari kategori produk yang teman-teman jual. Oke, lanjut. Nah, Oke. buat teman-teman di sini yang mungkin tadi sedikit bingung gitu kan, walaupun teman-teman lain banyak yang udah paham gitu, tapi mungkin kadang-kadang lemot juga kayak aku gitu kan, kayak kenapa ya susah banget sih paham sama rumus gitu. Jadi jangan khawatir, buat teman-teman yang adalah seller Tokopedia, kita udah menyediakan wawasan pembeli. Jadi teman-teman bisa tahu nih pembeli baru yang ada di toko teman-teman itu berapa, pembeli regulernya itu berapa, pembeli setianya itu berapa, tanpa harus pakai kalkulator yang kayak tadi gitu ya. Sekarang kita langsung demo aja, boleh Kak Arif? Oke, siap, siap, siap. SKSD ya kita ya, SD, saatnya kita SKSD. semua demo. Oke, nah teman-teman seller yuk langsung bareng-bareng kita buka halaman Tokopedia sellernya. Kalau sudah, kita coba lihat di menu statistik ya. Di menu statistik, kalau udah kita klik tanda panah yang ke bawah, lalu nanti akan ada drop down menu ya. Kita pilih yang wawasan pembeli nih teman-teman. Setelah kita pilih wawasan pembeli nanti akan keluar. Nah tadi kan kalau dari studi kasusnya Kak Anabel itu menggunakan 1 bulan ya datanya ya. Itu bisa juga kita filter jadi 30 hari terakhir gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa cek nih nanti ya, yang pertama ada informasi laki-lakinya berapa, perempuannya berapa gitu ya. Ini kita bisa lihat sebagai informasi kita juga. Kemudian kalau ingin mengaplikasikan rumus dari Kak Anabel juga gitu tanpa susah-susah menghitung secara manual, kita bisa lihat juga nih pembeli barunya di sebelah sini ini. Nanti angkanya berapa gitu ya. Tentunya di setiap toko pasti berbeda. Kalau pembeli reguler, nah ini ya yang kita mau retain, yang mau kita pertahankan pembeli reguler ini gitu ya, dan juga pembeli setia. Nah, definisinya apa? Definisinya teman-teman salah bisa klik di tanda
bulat kecil I ya, informasi definisinya apa nih? Contohnya pembeli baru adalah pembeli yang baru pertama kali berbelanja di tokomu gitu. Pembeli reguler apa nih? Kita cek. Pembeli yang kembali berbelanja di tokomu setelah lebih dari 30 hari semenjak transaksi terakhir. Udah jelas banget, kita bisa kalau bingung gitu ya, artinya apa, bisa kepoin di sini. Nah, kurang ya informasinya, demografinya gitu ya. Bisa dilihat usia pembeli, asal kota. Jadi kita bisa lebih mengerti dan mengenal pembeli kita. Kalau misalnya nih ya, tadi di broadcast chat gitu ya, kita mau lebih kreatif lagi, oh pembeli aku mayoritas orang Jawa Timur nih. Kita bisa selipin kata-kata Jawa Timur gitu ya. Monggo dicek gitu ya. Itu nggak bisa gitu ya. Emang Kak Arif orang mana? Aku orang Jawa Timur, Oh, Malang Jawa ya, Timur. kebetulan. Nah, monggo tuh kalau nggak salah kayaknya kalau Jawa Tengah masih bisa ya, teman-teman ya. Coba di kolom chat, takut salah. Gitu. Nah, jadi kreativitas kita tuh bisa terinspirasi dari mana aja gitu ya, dari mana-mana termasuk wawasan pembeli. Gitu. Gitu Kak Anabel kurang lebih sesi demo kita. Semoga bisa mengilustrasikan ya, mengilustrasikan lebih jelas nih kalau teman-teman salah mau cek pembeli barunya ada berapa. Oke. Oke. Wih, dari Coffee Backstore, bedanya pembeli reguler dengan pembeli setia itu apa Kak? Tadi ada sih Oke. penjelasannya. Kalau untuk Balik lagi ya. nggak apa-apa, aku bisa kok. Oke. Gila. Oke. Mantap, mantap. Pembeli reguler itu adalah pembeli yang jangan gitu dong. Oke, pembeli reguler itu adalah pembeli yang belanja di tokonya kakak itu setelah 30 hari. Jadi udah lewat 30 hari dia baru belanja lagi. Mungkin skincare udah habis gitu kan dalam 1 bulan baru belanja di tokonya kakak. Dan kalau pembeli setia itu berbelanja lagi di bawah jangka 30 hari. Jadi pembeli setia itu yang benar-benar mungkin diam-diam dia reseller kali ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya kayak gitu lah. Oke, itu jadi perbedaannya ya, teman Salar. Oke, berikutnya Kak Anabel. Yes, lanjut dulu ya teman-teman tentang materi kita sudah hampir di penghujung, jadi bear with me. Nah, sekarang kita lagi mau ngomongin tentang cara untuk meningkatkan si retensi pembeli ini. Tadi aku sempat ngeliat ada yang nanya retensi pembeli ini tuh sama atau enggak sama konversi. Beda ya teman-teman. Kalau misalnya konversi itu kita itu adalah tingkat apa ya, jadi dari orang-orang yang ngelihat halaman produknya teman-teman berapa banyak yang beli. Nah itu tingkat konversinya. Kalau retensi dari yang udah beli mereka berapa banyak yang mau beli lagi gitu. Jadi perbedaannya itu seperti itu. Oke, sekarang cara yang pertama adalah menentukan target retensi pembeli toko teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi udah tahu tuh mayoritas demografis pembelinya toko teman-teman itu apa gitu kan, apakah perempuan, apakah laki-laki atau anak-anak atau gimana gitu kan maksudnya, dan dari area mana aja gitu. Nah itu teman-teman bisa menjadi target dan bisa menjadi acuan untuk teman-teman ngatur strateginya gitu nanti. Jadi teman-teman juga bisa menentukan budgetnya berdasarkan si target retensinya ini, target pembelinya gitu. Lalu yang kedua adalah ya tadi aku bilang mengatur strategi yang cocok untuk toko. Nah setiap toko pasti beda-beda strateginya. Kenapa? Karena kalian menjual hal-hal yang berbeda. Aku nggak bisa menyamaratain cara teman-teman jual blender sama orang jual lipstick gitu. Beda tentu aja ya teman-teman. Jadi caranya itu adalah ya mengidentifikasi kendala yang teman-teman alami di dalam tokonya masing-masing. Kira-kira kenapa, apa yang menjadi alasan untuk pembelinya teman-teman nggak belanja lagi di tokonya teman-teman? Apakah karena toko lain menawarkan harga yang lebih murah? Atau mungkin harganya sama tapi benefitnya lebih banyak? Benefit di sini sih seperti apa? Contohnya teman-teman nggak menawarkan garansi tukar barang, tapi yang di sebelah harganya sama tapi ada garansi tukar barang. Itu kan menjadi assurance atau kayak apa ya, biar pembeli itu bisa lebih yakin untuk berbelanja di tokonya mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu kompetitornya seperti itu, teman-teman jadi tahu dong ke depannya supaya bisa meningkatkan retensi pembeli harus apa. Oh yaudah berarti mungkin gue mau ngasih free gift sama jaminan tukar barang gitu. Dan yang terakhir adalah menawarkan program loyalitas. Nah ini tergantung teman-teman ngejual apa juga ya. Contoh kalau teman-teman jual elektronik ini mungkin agak sulit ya, nggak mungkin. Kenapa agak sulit? Karena biasanya program loyalitas itu adalah
harus belanja misalnya 5 kali di tokonya teman-teman baru ngedapetin benefit free gift atau ngedapetin apa gitu. Kalau misalnya elektronik ya mungkin susah, tapi kalau misalnya skincare yang apa ya, atau fashion yang tinggi kemungkinannya lah untuk si customer itu balik ke tokonya teman-teman lagi, nah bisa sih bisa pakai program loyalitasnya ini. Lalu yang ketiga itu cek performa tingkat retensi secara berkala. Ini walaupun kelihatannya ngemalesin karena harus ngecek data, atau kayak mungkin teman-teman kalau di sini seller-sellernya yang fokus kayak yaudah gue jualan aja lah bodo amat sama data, jangan menganggap remeh data. Teman-teman boleh coba cek aja sama semua top seller atau seller trainer yang ada di luar sana. Mereka nggak pernah menganggap remeh sama data ini, dan mereka akan selalu ngecek yang namanya data yang udah disediakan sama kita, Tokopedia sebagai platform gitu. Kenapa? Karena itu bisa menjadi acuannya mereka. Balik lagi ke poin pertama, acuannya mereka untuk mengatur strategi ke depannya itu harus gimana gitu. Lalu next. Oh, udah selesai ya, Sudah teman-teman. habis. Oke, gimana Rif jadinya? Oke, ya tadi ya nggak kerasa materinya sudah habis. Teman-teman seller nih, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, jangan lupa untuk mengisi survei di bit.ly/survei-BTS, bit.ly/survei-BTS ya, atau scan barcode yang tertera pada layar. Saya juga akan bantu untuk mengirimkan linknya pada chat box ya. Silakan langsung diklik. Iya. Bisa. Oke. Nah, teman-teman seller, sebelum kita ke sesi tanya jawab yang udah ditunggu-tunggu ya, kita ke agenda kita yang terakhir nih gitu. Teman-teman saya tentunya ingin meningkatkan performa bisnis toko lebih jauh lagi ya, terutama menyambut momen Ramadan di mana kita tahu ya pembeli semakin sering berbelanja dan kebutuhan juga semakin banyak gitu ya. Ada yang spesial nih di Ramadan tahun ini, yaitu program Ramadan Extra 2022. Nah, seperti yang kita tahu ya, Ramadan Extra ini adalah salah satu campaign terbesar di Tokopedia yang tentu saja ya dilaksanakan di bulan Ramadan untuk membantu teman-teman seller mendapatkan penjualan maksimal gitu ya. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Tokopedia menyediakan 3 program Ramadan Ekstra yang bisa teman-teman seller ikuti dengan cara mendaftar mulai dari tanggal 14 Februari hingga tanggal 13 Maret 2022. Nanti setelah teman-teman seller mendapatkan materi ini gitu ya yang bisa diakses di Pusat Edukasi Seller, bisa langsung klik saja pelajari lebih lanjut di sini untuk lebih lengkapnya mengenai program Ramadan Extra 2022 gitu. Lalu apa sih Kak kelebihannya program Ramadan Extra 2022 ini? Tentunya teman-teman seller bisa pilih sendiri program yang teman-teman seller butuhkan, lalu bisa memantau tadi ya kata Kak Anabel, jangan bosan-bosan sama data gitu ya. Program ini juga memberikan itu, jadi jangan lupa untuk pantau dan akses semua fitur dalam satu portalnya. Dan yang terakhir dapat beragam keuntungan dan penawaran eksklusif yang teman-teman seller tentunya nggak akan mau lewatkan. Nah, kita bisa daftarnya itu dari kapan sih gitu ya? Saat ini sedang berlangsung periode early bird program Ramadan teman-teman seller. Nah, khusus nih untuk teman-teman seller yang mendaftar di periode early bird ini ya, sebelum tanggal 28 Februari akan mendapatkan akses ke promo Tokopedia lebih awal mulai tanggal 25 Maret hingga 30 April. Selepas tanggal 28 Februari akan berlaku periode normal, dan periode aktifnya kapan sih Kak programnya gitu ya, khususnya untuk yang periode normal akan otomatis aktifnya semua keuntungannya ya itu pada tanggal 1 April gitu. Dan programnya berlangsung sampai kapan? Program Ramadan berlangsung hingga 30 April. Setelah itu semua keuntungannya akan dinonaktifkan ya teman-teman seller. Jadi jangan lupa untuk segera daftar. Aksesnya di mana Kak? Kalau pengen tahu, teman-teman seller bisa langsung ke halaman Tokopedia Seller, klik iklan dan promosi. Nanti di menu iklan dan promosi itu, cek di bagian atasnya, itu nanti akan ada pilihan paket promosi. Teman-teman seller bisa kepoin tuh satu-satu ya, kira-kira mana yang cocok, mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman seller masing-masing. Itu Kak Anabel.